Di Tanzania, sebuah negara di Afrika Timur yang terkenal dengan keindahan alamnya, sekitar 35% penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan 30% lainnya adalah umat Kristiani. Di sini, kepercayaan dan keyakinan hidup berdampingan di bawah langit Afrika yang luas, membawa kehidupan yang beragam dan penuh warna. Suara azan dari masjid bersahutan dengan lonceng gereja, menciptakan harmoni yang unik di negeri ini. Dalam keseharian masyarakat Tanzania, keragaman agama justru menjadi bagian yang menguatkan komunitas mereka, menciptakan semangat gotong royong yang sulit ditemukan di tempat lain. Meskipun demikian, kehidupan beragama di Tanzania tetap memiliki tantangan tersendiri. Terdapat kesenjangan pemahaman di antara penganut agama yang berbeda, namun di banyak tempat, dialog dan rasa saling menghargai menjadi jembatan penyelesai konflik. Begitulah kehidupan di Tanzania, penuh warna, penuh tantangan, namun juga penuh dengan kebersamaan. Kota-kota seperti Dar es Salaam, Dodoma, dan Arusha menjadi pusat bagi kehidupan beragama yang berdampingan. Di tengah pemandangan yang indah dan keberagaman inilah, cerita tentang seorang bayi yang penuh keajaiban dimulai. Bayi ini lahir di keluarga yang tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya akan mengguncang dunia, bukan hanya di Tanzania, tapi juga di seluruh penjuru dunia. Bayi ini adalah Syarifuddin Khalifah, yang kelahirannya akan membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarganya dan menginspirasi banyak orang. Di tengah keragaman tersebut, tinggallah pasangan suami istri bernama Domisia Kimaro dan Francis Fudin Kira, yang berasal dari keluarga Katolik taat di kota Arusha. Arusha adalah kota yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, sebuah lingkungan di mana kepercayaan ini mengakar dalam tradisi keluarga dan kehidupan sehari-hari. Domisia dan Francis pun tak terkecuali, menjalani kehidupan sesuai ajaran agama yang telah diwariskan kepada mereka. Mereka aktif di gereja setempat, sering membantu kegiatan komunitas, dan selalu mengajarkan pentingnya iman kepada kedua anak mereka yang lebih tua. Mereka adalah pasangan yang sederhana. Francis bekerja sebagai pegawai administrasi di salah satu perusahaan swasta di Arusha, sementara Domisia adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas biasa, memasak, bekerja, mengurus anak-anak, dan menghadiri kebaktian mingguan di gereja. Kebahagiaan mereka tampak sempurna, apalagi setelah mengetahui bahwa mereka akan memiliki seorang anak lagi. Ketika Domisia mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak ketiganya, kebahagiaan meluap di keluarga mereka. Mereka merasa ini adalah berkah dari Tuhan. Anak ini, yang akan diberi nama Syarifuddin Khalifah, membawa harapan baru bagi Domisia dan Francis. Mereka yakin bahwa anak ketiganya ini akan menjadi bagian penting dalam keluarga dan menjalani kehidupan sesuai dengan iman Katolik mereka yang kuat. Pada bulan Desember tahun 1993, Domisia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat di rumah sakit setempat. Kelahiran Syarifuddin Khalifah disambut dengan sukacita yang meluap-luap oleh keluarga dan kerabat. Bayi ini adalah anugerah bagi Domisia dan Francis, yang telah lama berharap bisa memiliki seorang anak lagi untuk melengkapi keluarga kecil mereka. Mereka merayakan kelahiran ini dengan doa dan syukur kepada Tuhan di gereja setempat, merasa bahwa mereka telah diberkati dengan berlimpah. Francis mencium dahi anaknya dengan penuh kasih dan berbisik pelan, "Syarifuddin, kamu adalah karunia Tuhan yang sangat berharga bagi kami." Domisia pun memeluk bayi kecilnya dengan erat, matanya berkaca-kaca melihat wajah mungil yang terlihat begitu damai. Mereka berdua sepakat untuk memberikan cinta dan bimbingan terbaik agar anak ini bisa tumbuh dengan penuh iman dan kasih sayang, seperti anak-anak mereka yang lain. Ketika bayi Syarifuddin dibawa pulang ke rumah, kegembiraan itu semakin terasa. Tetangga dan keluarga datang memberikan selamat dan membawa hadiah untuk bayi yang baru lahir itu. Mereka mengadakan doa bersama untuk Syarifuddin dan berharap ia bisa menjadi anak yang baik dan berbakti. Tidak ada yang tahu bahwa bayi mungil ini akan membawa perubahan besar yang akan menyentuh banyak hati dan mengguncang keyakinan orang-orang di sekitarnya. Domisia dan Francis berencana membimbing anaknya dengan penuh kasih ke dalam iman Kristen. Mereka memutuskan untuk segera membaptis Syarifuddin sebagai bagian dari tradisi keluarga mereka yang taat. Pembaptisan ini adalah momen yang sangat penting bagi mereka, karena ini merupakan bentuk pengakuan iman dan juga bagian dari pengikatan anak mereka kepada Tuhan. Mereka memilih hari Minggu untuk melangsungkan upacara tersebut, diiringi oleh keluarga dan sahabat dekat.
Minggu depan kita akan membaptisnya, kata Francis kepada Domitia sambil tersenyum. Aku ingin Syarifuddin dibesarkan dalam keyakinan yang kuat, agar dia selalu dilindungi oleh kasih Tuhan. Domitia mengangguk setuju, hatinya dipenuhi harapan agar anaknya kelak menjadi pribadi yang baik dan beriman, seseorang yang bisa mereka banggakan dan selalu berada di jalan yang benar. Ketika hari yang dinanti tiba, Domitia dan Francis bersiap-siap untuk membawa Syarifuddin ke gereja. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, dan Syarifuddin pun dibalut dengan kain putih yang indah. Mereka merasa ini adalah awal dari kehidupan penuh iman untuk anak mereka. Tidak ada yang menduga bahwa di hari itu, mereka akan menyaksikan sebuah peristiwa yang mengubah hidup mereka selamanya. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi ketika Domitia dan Francis hendak memasuki altar gereja. Di tengah suasana hikmat, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jernih dari mulut Syarifuddin. Bayi kecil itu membuka mulutnya dan berkata dengan jelas, "Mama, unisi di baptizen amini kwa Allah, na jumbe wek Muhammad." Kalimat itu menggema di dalam ruangan, mengejutkan semua orang yang ada di sana, termasuk Domitia dan Francis yang seketika terdiam dalam kebingungan. Francis menoleh ke arah Domitia dengan wajah penuh keterkejutan. "Apa yang baru saja dia katakan?" bisiknya dengan nada tertegun. Domitia, yang wajahnya berubah pucat, hanya bisa menatap bayi kecil di pelukannya dengan mata penuh kebingungan. Suasana di gereja pun berubah menjadi hening, hanya tersisa suara detak jantung yang terasa semakin cepat bagi Domitia dan Francis. Pendeta yang berada di altar juga terlihat terkejut. Ia menghentikan prosesi dan meminta keluarga untuk membawa bayi itu ke ruang samping untuk menenangkan diri. Semua orang yang hadir mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa berbicara dan mengucapkan kata-kata seperti itu? Semua mata tertuju pada keluarga kecil itu, dan hari yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi momen penuh tanda tanya dan keheranan. Pendeta yang mendengar keajaiban tersebut segera membawa bayi Syarifuddin ke ruangan lain untuk memeriksanya lebih lanjut. Ruangan kecil itu dipenuhi rasa tegang, sementara Domitia, Francis, dan pendeta berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pendeta memutuskan untuk bertanya langsung kepada bayi itu, seolah mencari jawaban atas keajaiban yang ia saksikan. "Are you Yesus?" tanyanya dengan nada ragu. Mata pendeta berkilat dengan harapan bahwa jawaban ini akan menghilangkan kebingungannya. Dengan ketenangan yang mengejutkan, Syarifuddin membuka mulutnya dan menjawab, "No, I'm not Yesus. I'm created by God, the same God who created Yesus." Kata-kata itu terdengar penuh keyakinan, seolah-olah diucapkan oleh seseorang yang memiliki kedewasaan luar biasa, bukan oleh bayi yang baru berusia beberapa bulan. Jawaban ini membuat pendeta tersebut terdiam, merenungkan apa arti dari pernyataan tersebut. Francis dan Domitia hanya bisa terdiam, mata mereka membelalak tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Francis memeluk Domitia, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan istrinya. Mereka berdua tahu, sejak saat itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata sang bayi telah menggetarkan hati mereka dan mengubah pandangan mereka tentang segala sesuatu yang sebelumnya mereka percayai. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Domitia dan Francis kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Mereka merasa takut sekaligus bingung tentang apa yang sedang terjadi pada anak mereka. Setiap malam, mereka duduk di samping buayan Syarifuddin, memperhatikan bayinya dengan perasaan campur aduk. Domitia bahkan tak henti-hentinya berdoa, memohon petunjuk agar dapat memahami keajaiban yang menimpa keluarganya. Pendeta yang menemui mereka di gereja juga tidak bisa melupakan peristiwa itu. Ia berkali-kali merenungkan apa yang terjadi, merasa bahwa ada suatu pesan khusus di balik kejadian itu. Dia berbicara dengan sesama pendeta, tetapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan pasti mengapa dan bagaimana seorang bayi bisa berbicara tentang Tuhan dan Yesus dengan cara yang demikian mendalam. Ini adalah peristiwa yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Satu hal yang pasti, kejadian itu meninggalkan tanda tanya besar dalam hidup Domitia, Francis, dan juga komunitas gereja mereka. Semakin mereka merenungkan hal tersebut, semakin besar pula kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan. Syarifuddin, bayi mungil itu, menjadi pusat dari sebuah misteri besar yang mengubah pandangan mereka tentang iman dan kehidupan. Keanehan tidak berhenti di situ. Pada awal Maret 1994, ketika usianya baru menginjak 2 bulan,
Syarifuddin tiba-tiba menolak untuk minum ASI. Domitia merasa khawatir, karena ini adalah hal yang tidak lazim. Bayi pada usia tersebut seharusnya masih sangat membutuhkan ASI sebagai sumber gizi utama. Segala upaya dicoba oleh Domitia untuk memberi makan Syarifuddin, tetapi bayi itu tetap menolak. Francis, yang melihat istrinya mulai panik, mencoba menenangkannya. Mungkin ini hanya sementara, Domitia, mungkin dia tidak merasa lapar, kata Francis sambil memeluk istrinya. Namun, semakin hari penolakan Syarifuddin terhadap ASI terus berlanjut, dan kekhawatiran Domitia semakin dalam. Mereka bahkan membawa Syarifuddin ke dokter, tetapi dokter pun tidak menemukan masalah kesehatan apapun pada bayi itu. Mereka mulai merasa bahwa ini bukan kejadian biasa, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa di gereja sebelumnya. Domitia dan Francis merasa semakin tidak berdaya, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar sedang mengatur jalan hidup anak mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, kecuali terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Pada suatu hari, saat usianya menginjak 3 bulan, Syarifuddin tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab, bahasa yang tidak dimengerti oleh kedua orang tuanya. Kalimat itu berbunyi, Fatubu ila abari'ikum faktulu anfusakum ja'alikum hairun lakum, inda bari'ikum, fata'aba, alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Suara bayi itu begitu jernih, seolah ia telah belajar bahasa tersebut sepanjang hidupnya. Domitia yang mendengar kalimat ini merasa ketakutan. Francis, dia mengucapkan sesuatu lagi, kata Domitia dengan suara bergetar. Francis yang mendekat mencoba memahami apa yang diucapkan anaknya, tetapi kalimat tersebut terasa asing dan aneh baginya. Mereka tidak mengerti bahasa itu, dan tidak tahu apa artinya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda baik atau buruk. Mereka bahkan sempat berpikir bahwa anak mereka mungkin kerasukan roh jahat. Ketakutan ini mendorong mereka untuk mencari pertolongan. Mereka merasa harus menemukan seseorang yang bisa mengerti bahasa tersebut dan memberikan penjelasan. Bagi mereka, apa yang diucapkan oleh Syarifuddin tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan atau sekedar keanehan biasa. Ketakutan mulai merasuki hati Domitia dan Francis. Mereka merasa bahwa anak mereka mungkin telah kerasukan sesuatu yang tidak mereka pahami. Bayi mereka yang seharusnya masih begitu polos dan tak berdosa, kini berbicara dalam bahasa yang tak dikenali, membuat Domitia dan Francis merasa ketakutan akan apa yang terjadi pada Syarifuddin. Mereka merasa seperti tidak mengenali anak mereka sendiri. Francis mencoba mencari solusi. Kita harus mencari seseorang yang mengerti bahasa ini, katanya kepada Domitia. Namun, di lingkungan mereka yang mayoritas adalah umat Katolik, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan apa arti kalimat yang diucapkan oleh Syarifuddin. Mereka merasa seperti terjebak dalam misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Akhirnya, mereka teringat akan tetangga mereka, Abu Ayub, yang adalah seorang Muslim. Meski Domitia dan Francis tidak terlalu dekat dengan Abu Ayub, mereka merasa mungkin ia bisa memberikan petunjuk atau setidaknya membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi pada anak mereka. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk menemui Abu Ayub dan meminta bantuannya. Abu Ayub adalah seorang tetangga yang baik hati, meski tidak terlalu dekat dengan keluarga Domitia dan Francis. Ketika mereka mendatangi rumahnya dan menceritakan tentang keanehan yang terjadi pada anak mereka, Abu Ayub mendengarkan dengan seksama. Ketika Domitia mengulang kalimat yang diucapkan oleh Syarifuddin, Abu Ayub segera mengenalinya sebagai bagian dari Al-Quran. Ia tahu betul bahwa kalimat itu adalah ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 54. Abu Ayub membuka mushaf Al-Quran miliknya dan menunjukkan ayat tersebut kepada Domitia dan Francis. Ini adalah ayat dari kitab suci kami, katanya dengan suara lembut. Domitia dan Francis terkejut mendengar hal itu. Mereka tidak pernah menduga bahwa kata-kata yang diucapkan oleh anak mereka ternyata adalah bagian dari kitab suci agama lain, agama yang sama sekali tidak mereka pahami. Abu Ayub kemudian menjelaskan arti dari ayat tersebut, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikanmu maka Allah akan menerima taubatmu, sesungguhnya dialah yang maha penerima lagi maha penyayang. Mendengar penjelasan itu, Domitia dan Francis merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka merasa kagum sekaligus kebingungan. Bagaimana mungkin seorang bayi yang belum pernah belajar apapun bisa mengucapkan ayat suci dari agama lain? Domitia dan Francis mendengar penjelasan dari Abu Ayub dengan penuh takjub.
Mereka tidak bisa memungkiri bahwa apa yang terjadi pada anak mereka adalah sesuatu yang tidak biasa. Penjelasan dari Abu Ayyub membuka mata mereka tentang sesuatu yang selama ini tidak mereka pahami. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin ada pesan yang lebih besar yang sedang disampaikan melalui anak mereka. Abu Ayyub menambahkan, ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa, ini adalah keajaiban dari Tuhan. Kalimat itu menggema di hati Domisia dan Francis. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri, dan mulai mencoba memahami apa maksud Tuhan di balik semua ini. Abu Ayyub dengan sabar memberikan penjelasan tentang Islam, tetapi tidak memaksa mereka untuk percaya. Dia hanya ingin membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi. Setelah pertemuan itu, Domisia dan Francis pulang ke rumah dengan hati yang campur aduk. Mereka masih merasa bingung, tetapi sedikit demi sedikit mereka mulai menerima kenyataan bahwa anak mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Mereka merasa bahwa ini adalah sebuah pesan dari Tuhan, dan mereka harus menemukan cara untuk memahami dan menerimanya dengan hati terbuka. Seiring bertumbuhnya Syarifuddin, keajaiban semakin terlihat. Pada usia 1,5 tahun, Syarifuddin sudah hafal Al-Quran 30 juz dan Injil. Keajaiban ini membuat Domisia dan Francis tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa anak mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mereka mulai merasa bahwa mereka harus mendidik Syarifuddin dengan cara yang berbeda, cara yang lebih terbuka dan penuh pemahaman. Setiap hari, Domisia dan Francis menyaksikan Syarifuddin melaksanakan sholat 5 waktu, meski mereka tidak pernah mengajarkannya. Mereka hanya bisa menonton dengan takjub dan mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Di satu sisi, mereka merasa bangga, namun di sisi lain, mereka juga merasa takut akan tanggung jawab yang mereka emban untuk merawat anak yang begitu istimewa. Kabar tentang kemampuan Syarifuddin menyebar ke seluruh kota Arusha, dan orang-orang mulai datang untuk melihat sendiri keajaiban itu. Banyak orang yang tergerak oleh kisahnya dan mulai memikirkan kembali keyakinan mereka. Keajaiban Syarifuddin mulai menyentuh hati banyak orang, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan. Ketika usianya mencapai 4 hingga 5 tahun, Syarifuddin menunjukkan bakat luar biasa dalam bahasa. Dia menguasai 5 bahasa dengan lancar, termasuk bahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Domisia dan Francis semakin terkejut dengan perkembangan anak mereka. Mereka tidak pernah membayangkan seorang anak yang masih begitu muda bisa menguasai begitu banyak bahasa tanpa pernah belajar secara formal. Francis, bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini? Tanya Domisia suatu hari, matanya penuh dengan keheranan. Francis hanya menggelengkan kepala, tidak mampu menjawab. Mereka hanya bisa mengamati perkembangan anak mereka dengan kekaguman yang terus tumbuh. Mereka mulai menerima bahwa Syarifuddin adalah anak yang sangat istimewa dan bahwa mereka harus membimbingnya dengan hati-hati. Kemampuan berbahasa Syarifuddin menarik perhatian banyak orang, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Syarifuddin sering diminta untuk berbicara di depan umum, dan meskipun masih anak-anak, kata-katanya memiliki kekuatan yang mampu menggerakkan hati orang-orang yang mendengarnya. Ia mulai diundang untuk berceramah di berbagai tempat, dan orang-orang pun semakin terkesima dengan karunia yang dimilikinya. Ditemani oleh Haji Maroulin sebagai pembimbingnya, Syarifuddin mulai memberikan ceramah di berbagai tempat. Haji Maroulin adalah seorang ulama yang sangat kagum dengan kemampuan Syarifuddin, dan ia merasa terhormat bisa mendampingi anak yang begitu istimewa ini. Bersama Haji Maroulin, Syarifuddin berkeliling Tanzania dan negara-negara tetangga, menyebarkan ajaran Islam dan menginspirasi banyak orang dengan kata-katanya. Dalam setiap ceramahnya, Syarifuddin selalu menekankan pentingnya perdamaian, cinta, dan kasih sayang antar sesama manusia. Tuhan menciptakan kita semua dengan tujuan yang sama, yaitu untuk saling mengasihi dan menghormati. Tidak ada perbedaan yang harus membuat kita bermusuhan, ucapnya dengan suara yang lembut tapi penuh keyakinan. Kata-katanya menyentuh hati ribuan orang, dan banyak yang memutuskan untuk memeluk Islam karena terinspirasi oleh pesan-pesan yang disampaikannya. Syarifuddin berhasil mengislamkan lebih dari 1.000 orang, suatu pencapaian yang luar biasa untuk seorang anak seusianya. Namanya semakin dikenal di seluruh Afrika Timur, dan orang-orang mulai memanggilnya sebagai anak keajaiban dari Afrika Timur. Keajaiban dan pesan damainya terus menyebar, membawa perubahan bagi ribuan orang yang mendengarkan kata-katanya.
Syarifuddin Khalifah dijuluki Miracle Kid of East Africa, dan undangan datang dari berbagai negara untuk mendengar ceramahnya. Tidak hanya dari Tanzania, tetapi juga dari Kenya, Ethiopia, Libya, dan berbagai negara muslim lainnya. Setiap kali ia diundang, Syarifuddin selalu membawa pesan damai dan kasih sayang, sebuah pesan universal yang dapat diterima oleh semua orang, terlepas dari latar belakang agama mereka. Ia menghadiri acara besar yang diselenggarakan oleh Kenya Muslim League dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Pada setiap kesempatan, Syarifuddin selalu berbicara dengan ketulusan yang mendalam, membuat orang-orang yang mendengarkannya merasa tersentuh. Meski usianya masih sangat muda, Syarifuddin memiliki kebijaksanaan yang seakan berasal dari dunia lain, dan ini membuat semua orang yang bertemu dengannya terkesan. Perjalanan Syarifuddin tidak hanya mengubah kehidupan keluarganya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi ribuan orang di Afrika dan sekitarnya. Keajaiban yang terjadi pada dirinya menjadi bukti bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, terkadang melalui sarana yang paling tak terduga. Kehidupan Syarifuddin adalah contoh nyata dari kekuatan iman dan bagaimana kasih sayang Tuhan dapat menginspirasi dan mengubah dunia, satu hati dalam satu waktu. Keajaibannya membawa harapan dan kedamaian bagi banyak orang, dan kisahnya akan terus dikenang sebagai salah satu keajaiban terbesar di Afrika Timur.